Salam sejahtera, bertemu lagi dengan saya Hendy Sama. Dalam pertemuan kali ini, kita akan bahas bagaimana artikel yang baik sesuai dengan kaidah ilmiah. Ya, saudara sudah mempunyai dasar-dasar dalam profesi. Sekarang kita akan lihat tugas dalam ujian akhir semester berikut. Tentunya buat dan untuk melakukan pemeriksaannya atau pengecekannya bisa digunakan yang namanya kaidah. Satu kaidah ilmiah yang kita bisa gunakan yang pertama, Universitas Internasional Batam telah menggunakan Turnitin sejak 3 tahun ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi yang namanya plagiarisme. Dengan banyaknya kasus plagiarisme yang terjadi dalam kampus, terutama kalangan siswa ya, kan kalangan umum pada umumnya ya, membuat perpustakaan UIB akan memberikan layanan yang lebih baik sehingga membantu mahasiswa mengidentifikasi kesalahan apa saja yang terjadi dalam penulisan karya ilmiah tulis masing-masing dengan menerapkan aplikasi sebagai media pemeriksaan plagiaris. Penelitian ini bertuju dalam hal ini penelitian yang telah dilakukan sekali oleh orang-orang untuk memastikan bahwa Turnitin ini bisa menjadi satu alat yang bisa mendeteksi plagiarisme. Nanti kita akan tunjukkan dengan berbagai penelitian yang dibuat tersebut, tidak seluruhnya kita bahwa UIB telah memberikan layanan cek plagiarisme nanti kan via Turnitin terhadap karya tulis mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk makalah atau paper yang saudara buat kelompok ini, silakan nanti cek plagiarisme. Kita bisa sampaikan bahwa penggunaan aplikasi Turnitin dalam layanan perpustakaan UIB nya sekarang dipegang oleh UIB dapat membantu dalam mengetahui indikasi terjadinya plagiarisme, indikasi dalam karya tulis mahasiswa. Walaupun masih ada ketidakpahaman dalam menganalisis, akan tapi tetap kita gunakan memastikan bahwa karya kita tetap membawa B. Baik, ini gambarnya. Kemudian macam-macam dari plagiarisme ada beberapa yang disebut sebagai clone ya. Itu mengambil karya orang lain kata demi kata sebagai karya seorang. Sebagai contoh misalnya saya mengambil karya punya Udin gitu. Saya ganti nama menjadi Hendy gitu. Saya tidak merubah sama sekali. Baik judul, titik, spasi semua dipertahankan. Namanya clone. Tawar sekali ya. Banyak blog seperti lain yang final ya. Kemudian bisa dilakukan namanya Ctrl C. Apa ini? Berisi bagian teks yang signifikan dari satu sumber tanpa ada perubahan. Hampir sama dengan clone, tapi pada satu karya ilmiah yang diubah sedikit. Ctrl C agar terlihat berbeda. Diubah di kata penghubung atau kata depan. Dan ada juga yang menggunakan namanya find dan replace. Mengubah kata dan frasa kunci tetapi tetap mempertahankan konten penting dari sumber. Biasanya dilakukan dengan mengganti atau replace kata. Kayak contoh misalnya mengganti kata kemana menjadi hendak kemana gitu. Atau mengganti wilayah menjadi daerah kan. Ini akan memiliki susunan kalimat yang relatif berbeda tapi ya sama saja artinya. Ada juga menggunakan yang namanya remix atau namanya paraphrase. Ya. Paraphrase ini yang kita lakukan. Tidak masalah selama paraphrase tersebut lewat 24% Turnitin kalau B ya. Seperti melakukan clipping ya, mengambil informasi dari berbagai media yang terpublikasi di internet. Kemudian dikompilasi menjadi satu produk teks tentunya tanpa menyebutkan. Ada juga menggunakan namanya hybrid
hybrid ini sudah banyak ya, hubungan dari clone, Ctrl C, find replace semua digunakan. Ada yang bilang memakai istilah yang namanya recycle, minjam dari karya penulis sebelumnya tanpa kutip. Biasanya dengan cara menyebutkan penulis sebelumnya, namun tidak mengutip dengan benar. Uh, Itulah makanya kita perlu namanya Mendeley. Baik, ya. Ada proses paraphrase, tetapi ide kalimat tetap sama dari penulis dan tidak melakukan. Jadi sudah tahu mess up, ada juga yang namanya mess up, mencampur materi misalnya dari berbagai sumber, error, code error dan sebagainya. Hal ini yang berkaitan dengan bagaimana Anda melakukan kopian ya. Error, masap, ada yang namanya retweet. Artinya kita ya tweet yang bisa membuat kutipan yang tepat tetapi terlalu bergantung pada teks asli dan juga struktur mirip gitu. Sehingga sebagai kesimpulannya, dalam hal nilai-nilai etika pada kaidah ilmiah atau membuat karya ilmiah, Anda bisa menggunakan namanya turnitin.com, bayar ya, atau cek plagiarism juga ada .net ya, cari di internet. Kemudian untuk dalam hal ini kita harapkan Anda semua bisa mendapatkan namanya nilai yang baik dari materi yang kita dapat pada. Jadilah sebagai warga negara yang baik yang tidak melakukan plagiarisme dan menghindari plagiarisme. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hendy Sama, salam sehat selalu.